Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahara Agustina dengan NIM 2307441, mahasiswa Universitas Maliko Saleh, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Aplikom dengan dosen pengampu Ibu Ririn Rahayu SPD MPD. Pembicara ideal adalah mereka memiliki kemampuan berbicara yang baik, menguasai materi yang disampaikan, dan mampu beradaptasi dengan berbagai jenis audiens. Pembicara ideal juga mampu membangun hubungan emosional dengan pendengar, membuat mereka terhubung dengan pesan yang disampaikan. Selain itu, seorang pembicara ideal juga mampu memiliki kemampuan mendengar dengan baik, responsif terhadap pertanyaan atau tanggapan dari audiens, dan mampu menjaga kehadiran panggung yang kuat. Mereka juga dapat mengatur waktu dengan baik, memahami situasi, dan menyampaikan pesan dengan penuh keyakinan. Ciri-ciri pembicara ideal ada beberapa. Yang pertama itu adalah memiliki topik yang tepat. Memiliki topik yang tepat dalam konteks presentasi atau pembicaraan adalah proses pemilihan subjek atau tema yang sesuai dengan tujuan, audiens, dan konteks acara yang akan disampaikan. Yang kedua itu ada menguasai materi. Dengan menguasai materi, seseorang dapat memberikan presentasi dengan keyakinan, informatif, dan menginspirasi. Kemampuan untuk menguasai materi yang sangat penting dalam memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh audiens dan mencapai tujuan presentasi yang diinginkan. Ciri yang ketiga adalah memahami latar belakang pendengar. Memahami latar belakang pendengar merupakan langkah penting dalam berkomunikasi efektif, termasuk dalam konteks presentasi atau pembicaraan. Melibatkan pengumpulan informasi tentang audiens seperti usia, pendidikan, profesi, minat, nilai, dan pengalaman mereka. Yang keempat itu adalah mengetahui situasi. Mengetahui situasi dalam konteks presentasi atau pembicaraan mengacu pada pemahaman tentang kondisi, konteks, dan lingkungan di mana presentasi akan dilakukan. Hal ini akan melibatkan pengumpulan informasi tentang faktor-faktor seperti lokasi, waktu, tujuan, dan kondisi umum yang memengaruhi jalannya presentasi. Yang kelima itu adalah mempunyai tujuan yang jelas. Memiliki tujuan yang jelas dalam konteks presentasi atau pembicaraan berarti memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang ingin disampaikan atau yang ingin dicapai melalui presentasi tersebut. Tujuan yang membantu pembicara untuk mengarahkan pesan, konten, dan interaksi dengan audiens secara lebih fokus atau efektif. Itu ada yang keenam, yaitu kontak dengan pendengar. Kontak dengan pendengar dalam konteks presentasi atau pembicaraan merujuk pada interaksi dan ketertiban aktif antara pembicara dan audiens selama penyampaian informasi. Kontak dengan pendengar melibatkan berbagai cara untuk membangun hubungan, mempertahankan perhatian, dan memastikan pemahaman pesan yang disampaikan. Yang ketujuh itu adalah kemampuan linguistik tinggi. Kemampuan linguistik tinggi mengacu pada kesempatan atau kemampuan seseorang dalam memahami bahasa dengan baik. Ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang tata bahasa, kosakata, struktur kata, dan kemampuan berkomunikasi secara efektif dalam bahasa tertentu. Selanjutnya itu ada yang ke-8, yaitu menguasai pendengar. Menguasai pendengar dalam konteks presentasi atau pembicaraan mengacu pada kemampuan seseorang pembicara untuk memahami, memengaruhi, dan berinteraksi dengan audiens secara efektif. Menguasai pendengar melibatkan berbagai strategi untuk dan keterampilan komunikasi yang digunakan untuk membangun hubungan yang baik dengan audiens, mempertahankan perhatian mereka, memastikan pesan yang disampaikan diterima dengan baik. Selanjutnya itu adalah yang ke-9, yaitu memanfaatkan alat bantu. Memanfaatkan alat bantu dalam pembicaraan merujuk pada penggunaan berbagai elemen visual atau audiovisual untuk mendukung dan memperkuat pesan yang disampaikan oleh pembicara. Yang ke-10 representasi visual yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara konsep, ide, atau informasi dengan yang kompleks. Selanjutnya itu ada diagram.
Diagram adalah representasi visual yang menunjukkan hubungan atau struktur antara elemen atau komponen tertentu. Nah, selain itu ada statistik. Statistik adalah data yang numerik yang disajikan dalam bentuk grafik, tabel, atau diagram untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tren, perbandingan, atau informasi kuantitatif lainnya. Selain itu ada gambar-gambar. Gambar-gambar atau ilustrasi digunakan untuk memberikan visualisasi yang menarik dan mengilustrasikan konsep atau informasi yang abstrak. Nah, yang terakhir itu adalah pembicara yang ideal tampil dengan gaya bahasa yang menarik adalah mereka yang mampu menyampaikan pesan dengan cara yang baik, memikat dan menghibur audiens. Nah, gaya bahasa yang menarik mencakup penggunaan bahasa yang kreatif, variasi intonasi, penekanan yang tepat, humor yang sesuai, serta kemampuan untuk menjaga perhatian dan keterlibatan audiens sepanjang presentasi. Pembicara ideal adalah seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang topik yang dibahas. Kemampuan berbicara yang baik dapat menginspirasi dan memotivasi pendengar, serta mampu menjelaskan konsep dengan jelas dan mudah dipahami. Secara teori, cara berbicara yang baik cukup sederhana. Kamu hanya perlu melafalkan kata-kata dengan jelas. Berbicara tidak terlalu cepat atau lambat. Intonasi yang lebih dinamis, memilih kata-kata yang sesuai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.